Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you? Okay, I hope all of you fine. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Okay, before we start the lesson today, I think it's better for us to pray together. Oke ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Okay, do it. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Ya, sebelum Ibu melanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku semua dalam kondisi sehat ya. Oke, sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ya, silakan. Sebelum kalian mengikuti pelajaran, jangan lupa untuk absen dulu ya. Oke, selanjutnya mungkin ini Ibu pertama kali ketemu kalian ya. Kalau yang kemarin pada pertemuan yang pertama kalian ketemu dengan Ibu Sutinah yang menyampaikan tentang pemetaan materi, maka untuk materi kali ini Ibu yang akan memberikannya. Untuk itu sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Suwartini. Kalian bisa memanggil saya juga dengan Bu Tini atau Bu Suwartini, oke. Kalau rumah saya tidak jauh dari sekolah ini ya. Rumah saya ada di Wringin, Purwobinangun, Pakem. Mungkin ada yang sudah kenal dengan saya? Oke. Ya, terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingatkan juga, silakan dipersiapkan buku paket. Ya, ada 2 kalian punya buku paket ya untuk bahasa Inggris. Yang kalian ambil buku paket yang magic dulu. Nah, salah satu aja biar kamu nggak bingung. Kita akan pakai buku magic. Kemudian juga kamu siapkan alat tulis dan buku catatan. Karena nanti Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah siap? Ya. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang KD 3.1. Isinya tentang apa? Untuk KD 3.1 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Maka tujuan dari kita belajar KD 3.1 yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, teks interaksi interpersonal, lisan yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, serta menanggapinya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi sosial teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, serta menanggapinya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial teks interaksi interpersonal lisan
yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, serta menanggapinya. Ada 3 tujuan yang akan kita capai nanti. Oke, well student, Ibu akan membahas materi tentang greeting dan leave taking. Do you know greeting? What is greeting? Baiklah, jadi di sini Ibu akan membahas yang pertama adalah definisi greeting. Kemudian yang kedua nanti ungkapan-ungkapan apa saja toh yang bisa digunakan dalam greeting. Dan yang ketiga, seperti apa contoh penggunaannya greeting dalam dialog. Ya, penggunaannya greeting dalam dialog. Ya, kalian pasti biasa ya mendengarkan atau mengucapkan kata seperti hello, hi, how are you. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Apa tuh ini sebenarnya? Maksudnya apa ini? Oh, maka di sini kalau dalam bahasa Inggris ini merupakan ungkapan untuk menyapa orang lain, ya. Atau kalau kalian pakai mengatakan dengan how are you, kalau yang hi, hello itu artinya kalian menyapa orang lain. Tetapi kalau how are you di sini dipakai untuk menanyakan kabarnya. Jadi di sini greeting ini maksudnya bahwa greeting ini digunakan untuk menyapa atau untuk menanyakan kabar orang lain. Ya, jadi definisinya greeting yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyapa atau untuk menanyakan kabar orang lain. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan yaitu ungkapan apa saja toh yang masuk dalam greeting dan bagaimana meresponnya. Di sini ada beberapa ungkapan yang akan Ibu sampaikan. Tolong diperhatikan ya. Oke, yang pertama kata hi. Maka nanti responnya adalah hello. Kalau ungkapannya menyapanya dengan hello, kalian bisa menjawab dengan hi. Good morning. Maka dijawab dengan sama. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How are you? Maka kalau kalian sehat, kondisinya sehat, maka kalian bisa jawab dengan I'm fine atau not bad. Tetapi kalau kalian kondisinya sedang sakit atau mungkin sedang flu, maka kamu jangan jawab dengan I'm fine. Maka kalian bisa jawab I'm sorry, I got influenza. Atau I'm sorry, I got cold. Ya. How is life? Ini sama menanyakan kabar seperti how are you? Maka kalian juga bisa jawab dengan I'm very well atau dengan kata great. Kemudian selanjutnya untuk kata how do you do? Ini juga sama, how do you do? Ini juga untuk menyapa. Maka ini jawabnya sama. Kalau how do you do juga dijawab dengan how do you do. Nah, karena ini orangnya belum saling kenal. Kemudian berikutnya, nice to meet you. Senang ketemu kamu. Nah, kalau ada yang mengatakan nice to meet you, maka kamu jawab dengan nice to meet you too. Nah, senang ketemu kamu juga. Nice to meet you too. Oke, kalau tadi kita baru saja membahas tentang greeting atau menyapa, mungkin untuk berikutnya kalian juga tidak akan asing lagi dengan kata bye, see you, goodbye. Ya, ungkapan apa yang Ibu sampaikan tadi? Great.
ini adalah ungkapan berpisah. Maka dalam bahasa Inggris disebut dengan leave taking, ya, ucapan berpisah. Maka kalian bisa menyampaikan kalau mau pamit, mau berpisah dengan temannya atau dengan orang tua, kalian bisa katakan dengan bye, see you, atau goodbye. Oke, selanjutnya ungkapan berpisah atau pamitan yang bisa kita sampaikan. Ini masih ada beberapa. Selain dengan bye tadi ya, goodbye, di sini masih ada kata see you tomorrow, see you later, see you next time. Ya, maka nanti kalau kalian mengatakan dengan goodbye, maka teman kalian atau yang lain akan menjawab boleh dengan goodbye, bye-bye, atau bye. Kalau see you, boleh juga dengan see you atau see you too. Oke, see you tomorrow juga dengan see you tomorrow. See you later juga dengan see you later. Oke, mudah kan? Nah, kalau tadi Ibu sudah menyampaikan ungkapan menyapa atau greeting expression dan ungkapan pamitan atau berpisah, yaitu leave taking expression, maka sekarang saatnya Ibu akan memberikan satu contoh dialog yang menggunakan dua ungkapan sekaligus. Silakan disimak ya. Di sini dialog antara Nela dan Bu Hanifah. Maka yang pertama ini yang akan menyapa adalah Nela. Good morning Mrs. Hanifah. Kemudian Bu Hanifah, good morning Nela. Kemudian dilanjutkan Nela lagi, how are you today? Kemudian Bu Hanifah jawab, I'm fine, and you? Kemudian Nela jawab, I'm very well. Sorry, Mom, I have to go now. Goodbye. Bye. Ya, dalam contoh dialog ini, maka Ibu sudah menggunakan dua ungkapan. Yang pertama yaitu greeting expression dan yang kedua adalah leave taking expression. Maka untuk yang greeting expression ada beberapa yang bisa kamu dengarkan tadi, yaitu kata good morning. Setelah itu, how are you? Masih ada lagi, I'm fine, very well. Ya. Kemudian untuk yang leave taking, maka dalam dialog tadi yang Ibu gunakan adalah kata goodbye, bye. Ya. Jadi dalam dialog ini Ibu sudah memberikan contoh menggunakan dua ungkapan sekaligus. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang tiba saatnya kita untuk merangkum apa toh yang telah kita pelajari tadi. Ya, saya yakin bahwa kalian telah mempelajari tentang how to greet someone, yaitu bagaimana menyapa seseorang, and how to take leave, bagaimana caranya berpamitan. Ya. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk menyapa seseorang, to greet someone, maka kalian bisa menyapanya dengan hi, hello, good morning, ya, good afternoon, good evening. Untuk good morning, ini kalian waktunya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya, jadi kalau jam 11.50 pun kalau kita masih menyapa dengan good morning. Lalu untuk yang
Good afternoon kapan, Bu? Ya, nanti kalian bisa menyapanya kalau sudah dari jam 12 ke atas. Nanti sampai jam 6 sore. Kalian bisa mengatakan dengan good afternoon. Kemudian untuk yang good evening, ini kalian bisa menggunakannya kalau nanti ketemunya itu sudah jam 6 ke atas. Terus untuk kalau mau mengatakan good night, ini biasanya kita menggunakannya kalau mau berpamitan untuk tidur. Ya. Jadi kalau kita mau tidur, maka biasanya kita mengatakannya dengan good night. Jadi untuk berpisah. Oke, jadi seperti itu anak-anak. Untuk pelajaran hari ini, semoga nanti kalian betul-betul bisa paham serta bagaimana penggunaannya. Ya, anak-anakku sekalian, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini, maka Ibu minta kalian tolong ditulis ya. Yang pertama, write 5 greeting expression and responses. Kalian tuliskan 5 ungkapan menyapa dan responnya atau tanggapannya. Ya, jadi kalian tuliskan di buku catatan kamu ya. 5 ungkapan menyapa dan responnya atau tanggapannya. Yang kedua, write 3 leave-taking expression and responses. Kalian tuliskan 3 ungkapan pamitan dan responnya. Kemudian yang B, kalau tadi yang A, sekarang yang B, itu kamu ambil magicnya, buku paket magic. Kamu buka halaman 7, task 2 atau latihan 2. Ya, juga ditulis, dikerjakan di buku catatanmu atau buku tugasmu. Yaitu di sana diminta untuk melengkapi dialog dengan ungkapan yang tepat. Jadi kalian diminta untuk melengkapi dialog dengan ungkapan yang tepat. Dan yang kedua, yaitu di halaman 9 sampai 10, task 5 atau latihan 5. Di sana kalian juga diminta untuk melengkapi dialog dengan ungkapan yang tepat. Ya, anak-anakku sekalian, demikian materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Walaupun kita ketemu hanya lewat suara, tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Kalian tetap semangat, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya lewat WA. Atau semoga saja kita besok sudah bisa ketemu di sekolah, bisa tanya jawab secara langsung ya kalau sudah COVID-19 ini sudah berlalu. Untuk itu, jangan lupa kalian jaga kesehatan kalian, belajar dan berdoa agar kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pelajari di buku paket, dua-duanya ada, baik itu paket magic atau bahasa Inggris When Rings a Bell. Ya, di sana ada 2 paket. Ya, itu akan bisa menambah wawasan kalian.
Silakan belajar dan belajar. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Ya, dipraktekkan tidak hanya tulis tetapi juga prakteknya. Karena dengan menulis dan mengucapkan ini akan lebih diingat ya. Memorinya akan lebih kuat. Oke, sekali lagi terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.